sekitar mungkin lebih pasnya ke 6 juta ya, tapi spek yang ditawarkan jos, mantap, libas semua game 1080p. Oke, jadi lanjut langsung saja ya ke part-part yang dipakai. Untuk part yang dipakai di sini kita menggunakan si Intel ini ya, Intel i3 12100F yang ada F-nya. Soalnya kita di sini memakai VGA ya. Jadi ya tidak usah khawatir gitu. Nanti no display nanti. Ini kita sudah membeli VGA-nya. Gitu. Ingat ya, kalau yang non F itu berarti bisa dimainkan tanpa VGA. Tapi ketika untuk seri yang F seperti yang ini nih, yang saya beli ini harus memakai VGA. Saya juga pernah itu merakit komputer saya itu sama menggunakan i3 12100, tapi saya tanpa VGA karena saya membelinya yang non F, sedangkan ini yang seri yang F gitu ya, i3 12100F. Ya lanjut aja di sini. Untuk ke motherboardnya aja kali ya. Untuk motherboardnya kita menggunakan motherboard dari biasa, bentar ya. Kita menggunakan dari ASRock H610M HDV M.2. Jadi dia sudah support M.2, juga dia udah revisi 2.0. Saya juga dulu memakai dari ASRock ini ya, tapi yang revisi 1 kalau tidak salah, karena di revisi 2 ini sudah support i3 Gen 13, sedangkan yang saya hanya support i3 Gen 12. Tapi entah ya apakah bisa di-upgrade atau gimana sehingga bisa 13 gitu. Karena ini juga masih chipsetnya H610 gitu, sama kayak saya. Fungsinya kayak LGA nya kalau tidak salah masih 1700 maksudnya. Jadi entahlah, kurang paham kalau yang begitu-begitu. Saya hanya taunya yang pasti gitu ya, speknya yang pasti gitu. Kayak kalau upgrade ke gini itu saya masih kurang paham karena ya gitulah, baru rakit gitu. Ya lanjut aja ke yang berikutnya, yaitu dari VGA aja dong deh. Oh iya, VGA aja. Di sini kita menggunakan VGA dari iSuric, brand-brand yang belum lama ini terkenal ya, naik daun karena mereka menghadirkan VGA lawas yang gahar gitu. Mereka perbaharui dan menjual dengan baru gitu, kondisinya baru gitu. Kayak ini misalnya kita menggunakan iSuric RX 580 yang versi yang warna hitam ya. 8 GB ini sudah 8 GB. Lanjut aja, singkirkan. Terus apa yang mungkin dari bagian-bagian yang menempel pada motherboard dulu ya. Nah ini dia, karena tadi kita sudah menggunakan motherboard yang support M.2, maka kita maksimalkan si peluang tersebut. Kita menggunakan dari merek WD Green ya, WD Green 500 GB. Ini sekarang harga SSD udah murah banget nih, 1:1, 1000 banding 1 GB. Ini 500 GB ini saya beli dengan harga 496.000 kalau tidak salah ya, sekitar segituan. Nanti juga akan saya kasih gitu list harganya yang saya pakai di komponen ini. Lanjut aja ya ke part yang berikutnya. Kita ini mau masukin. Oke. Ke part selanjutnya yaitu apa yang lagi? Ntar teman-teman. RAM yang kita pakai di sini adalah dari Cleve Bolt X. Nah, saya pilih RAM ini karena dia ini saya yang beli yang timingnya itu memang timingnya masih besar ya, 18222222
Tapi apa ya, kalau tidak salah jadi si motherboard ini tuh saya lupa entah masih upgrade entah masih 3200 atau sudah 3600. Nah saya agak keliru di situ, bukan keliru sih, tidak apa-apa sih, ini jadi bisa buat aset ke depannya gitu si ini, karena ini udah 3600 gitu, 3600 MHz tuh di sini tulisannya ya teman-teman, 3600 gigabyte gitu, megahertz, gigabyte ya. Intinya semoga aja si motherboardnya udah support 3600 MHz, karena ini juga harganya lumayan murah, 500 ribuan entah 600, pokoknya sekitar segitu harganya ya, sangat lumayan lah untuk RAM ini ya. Lanjut ke part berikutnya, dan ya buat part-part yang motherboard itu sudah apa tuh namanya, sudah selesai ya. Tinggal kita beralih ke power supply. Power supply yang kita gunakan adalah ini nih, Cooler Master Elite V4 500 watt nih ya. Ini menurut saya wah, power supply-nya sudah lumayan memadai gitu ya. Untuk spek segini itu udah jos gitu ya. Kita jangan membeli power supply abal-abal. Misal memakai power supply yang apa tuh ya, yang kurang gitu ya. Bukan jelek tapi seperti kurang lah istilahnya, tidak terlalu baik gitu. Seperti sertifikasinya yang abal-abal, brandnya yang baru masuk gitu ke ini. Nah itu juga bisa dijadikan pertimbangan ya. Sedangkan Cooler Master ini pemain lama gitu, kualitasnya jangan diragukan. Ini juga berat, ini nggak seperti yang kalengan itu yang hampang-hampang gitu, ringan hampang-hampang, maaf kebiasaan bahasa Sunda saya, orang Sunda. Nah ini juga apa ya, wah sudah digaransi 3 tahun, apa tuh protectionnya juga udah jos lah. Saya udah lihat banyak review gitu yang ngetes si PSU ini, udah mantap, 500 watt gitu, udah cukup juga untuk part-part yang saya pakai saat ini. Jadi ya bila teman-teman ingin niat merakit seperti saya gitu ya, untuk yang terpentingnya adalah ini nih, ini jantungnya ini, jangan sampai memakai yang abal-abal untuk memotong budget, karena beda 200.000 300.000 itu lebih baik daripada komputer Anda hanya hidup setengah tahun gitu. Apalagi kalau PLN-nya tidak stabil, bahaya itu bos. Udahlah, ambil part yang ini nih, lebihin 300.000 200.000 400.000, tapi kalian bisa mendapat komputer yang lebih aman dan awet, tidak ada kembang api tuh, istilah kembang api ini udah jos ya. Mungkin segitu saja ya, yang apa untuk penjelasan sedikit komponennya, hampir lupa saya teman-teman. Jadi bila mana teman-teman pingin gitu untuk ada video tentang perakitannya gitu, tentang gimana bisa saya buatkan lagi nanti videonya, karena nanti videonya kepanjangan. Ini aja udah 10 menit lebih mungkin ya, videonya udah panjang lah. Jadi ya buat teman-teman yang pingin nanti ya ini dan juga di komen ya, saya buka untuk seksi itu sesi sharing gitu ya, karena saya juga di sini masih pemula gitu ya tentang komputer, tidak terlalu paham lah. Kita sama-sama belajar di sesi komen ini ya teman-teman. Jangan lupa juga buat like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel saya. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya gitu ya teman-teman. Ya mungkin segitu saja teman-teman. Nanti saya akan kasih list dari harga-harganya serta link pembeliannya di kolom komentar kalau stoknya masih tersedia ya. Kalau enggak nanti saya kasih mungkin link alternatifnya ya, tempat yang lain mungkin gitu ya. Dan juga detail harganya saya taruh di kolom deskripsi nanti ya, atau tidak kolom komen lah, nanti di pin.
seperti aja kali ya. Aduh. Agak sedikit gering-gering. Maaf teman-teman. Ya, sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi